Ilmu Tauhid oleh Dermawan Tarigan, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, dosen pengampu Dr. Hadi Saputra. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Dermawan Tarigan, NPM 2510110059, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Saputra, SPDI, MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan akidah dan ibadah seorang muslim. Mari kita simak tentang penjelasannya. Apa itu tauhid? Secara bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Secara istilah, tauhid adalah ilmu yang menjelaskan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan tindakannya, serta keyakinan yang mengikat hati seorang mukmin. Tauhid adalah dasar utama agama. Memahami Allah dengan benar adalah fondasi iman dan amal. Sejarah munculnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid telah diajarkan sejak zaman para nabi dan rasulnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia sebagai inti dakwah dalam Islam. Seiringnya berkembang zaman dan munculnya berbagai pemikiran yang menyimpang, para ulama kemudian menyusun ilmu tauhid secara sistematis untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Sumber ilmu tauhid. Ilmu tauhid bersumber dari, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ijma ulama, yang terakhir keempat akal yang sehat sebagai alat memahami dalil-dalil hadis dan Al-Quran. Terima kasih. Tujuan ilmu tauhid. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, memperkuat keimanan. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari syirik dan kesesatan. Dan yang terakhir keempat, menjadi landasan dalam beribadah. Rukun iman dalam tauhid. Yang pertama, iman kepada Allah, meyakini keberadaan, keesaan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini adanya malaikat yang diciptakan dari cahaya. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul. Dan yang keempat, iman kepada Rasul, meyakini para nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada qada dan qadar, meyakini segala ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Makna kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini merupakan inti ajaran Islam dan menjadi syarat utama keislaman seseorang. 3 dimensi utama tauhid. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Yang kedua,
tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Hanya kepadanya kita berdoa dan berharap. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menerima nama dan sifat Allah sebagaimana datang dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan atau menafsir secara menyimpang. Mengapa tauhid penting? Yang pertama, membentuk keyakinan yang kokoh dan hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua, menjauhkan dari syirik dan penyimpangan dalam beribadah. Yang ketiga, mendorong hidup penuh tawakal dan istiqomah. Ilmu ini bukan sekedar teori. Ilmu ini memengaruhi tata ibadah, etika, dan orientasi hidup seorang muslim. Manfaat praktis bagi umat mengenal ilmu tauhid. Yang pertama, menumbuhkan keteguhan iman saat menghadapi ujian dan fitnah. Yang kedua, mengarahkan aktivitas ibadah agar murni hanya untuk Allah. Yang ketiga, meningkatkan adab sikap terhadap sesama sebagai wujud tauhid dalam tindakan. Dalil naqli tentang tauhid. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban beribadah hanya kepadanya. Dalil akli tentang tauhid. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal, logika untuk membuktikan keberadaan dan keesaan Allah melalui penciptaan alam semesta dan segala isinya. Bahaya syirik kontras dengan tauhid. Syirik dapat diartikan menempatkan sekutu bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun dengan menisbatkan sifatnya kepada makhluk. Syirik merusak keimanan dan menghapus pahala jika tidak bertaubat. Yang perlu diingat, selalu periksa niat dan bentuk ibadah agar terhindar dari pengukusan atau penyimpangan. Untuk memahami tauhid, kita perlu yang pertama, pelajari akidah. Yang kedua, luruskan niat. Dan yang ketiga, amalkan dan sampaikan. Untuk langkah praktisnya, pelajari teori dasar, luruskan praktik ibadah dengan niat yang benar. Lalu, wujudkan tauhid dalam akhlak sehari-hari dan dakwah yang bijak. Ringkasan manfaat tauhid. Yang pertama, kita mendapatkan perlindungan, menjauhkan hati dari pengaruh syirik dan kesesatan. Yang kedua, kita mendapatkan ketenangan, hati menjadi tentram karena bergantung hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita mendapat panduan komunitas, mendorong dakwah yang benar dan akhlak terpuji dalam masyarakat. Cara memulai belajar tauhid. Yang pertama, mulailah dari dasar, pelajari definisi dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kaji karya ulama Ahlus Sunnah yang terpercaya. Yang ketiga, amalkan dengan memperbaiki niat, sholat, dan zikir sehari-hari. Dan keempat, beristiqomahlah bertanya kepada guru ketika ragu dan jauhi sumber yang tidak jelas. Tantangan tauhid di era modern atau di era zaman sekarang. Perkembangan teknologi dan informasi membawa berbagai tantangan bagi akidah umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman tauhid yang kuat sangat diperlukan
agar tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Peran akal dalam ilmu tauhid. Akal berfungsi sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta, namun tetap harus berpedoman pada wahyu. Implementasi tauhid dalam kehidupan. Nilai tauhid harus diwujudkan dalam bentuk ibadah yang ikhlas, akhlak yang baik, kejujuran, serta tanggung jawab dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi fondasi utama dalam agama Islam. Pokok pembahasannya meliputi tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dengan memahami dan mengamalkan ilmu tauhid, seorang muslim akan memiliki akidah yang kokoh, terhindar dari syirik serta mampu menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Penutup dan doa. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang ilmu tauhid. Semoga Allah memudahkan kita memahami, mengamalkan, dan menjaga keimanan dari segala bentuk syirik. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam menjaga tauhid dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.